bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Nah, senang sekali sekarang bersama saya Bella Octavia. Pastinya di Bella Bella Talk Show kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu yang cantik ulala. Dia adalah seorang usher, dia berdomisili di Bali dan juga pernah menjadi usher di Jakarta. Gimana sih kehidupan seorang usher itu? Wah, pasti kepo banget dong ya. Ya udah, kita sambut aja bintang tamu kita hari ini. Inilah dia, Felicia. Halo different people. Nah, ini seneng banget udah diundang sama Kak Bella untuk hadir di Bella Bella Talk Show. Nah, dan emang benar aku adalah seorang usher yang berdomisili di Bali dan di Jakarta. Oke, jadi different people udah nggak sabar dong. Aduh, aku kalah cantik nggak ya? Gitu. Jadi emang seneng banget nih aku kehadiran tamu yang cantik ulala, dan dia juga udah memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang usher di Jakarta dan di Bali. Nah, kita pasti pengen tahu dong kehidupan seorang usher. Nah, selain usher, ternyata Felicia ini juga jago ngedance. Ya, iya. Dan juga ya, ngomongin tentang usher dulu deh. Nah, di usher ini udah berapa lama sih Felicia menjadi seorang usher? Kalau aku usher sendiri udah dari SMA kelas 3. Dari SMA udah suka cari duit ya, di Pernival. Katanya udah duit semua. Wanita wajar. Ya wajar. Dari dulu sebenarnya suka nabung sih. Jadi awal tuh SMA kelas 2 kan modeling. Oke. Dan dari kecil emang aku suka nabung gitu loh. Jadi aku pengen banget gimana caranya buat dapetin duit lebih gitu kan. Oke. Terus kayak abis itu pas SMA kelas 2 itu aku dulu masih gitu tuh. Terus SMA kelas 2 tuh aku mulai ikut dance, ikut modeling. Jadi aku diet, mati-matian. Pokoknya aku turun 10 kilo. Habis itu Emang berapa sebelumnya berat badannya? 64. 64, oke. Oke. Atas gitu. Terus habis itu turun 10 kilo. Tapi itu pun kalau buat modeling kan masih kurang ya. Iya benar, karena kita harus tahu kan modelnya itu segini-segini, Iya, sekelingking. Kayak mereka cuma kulit sama tulang. Bener-bener. Kayak susah lah pokoknya. Oke. Terus itu lama-lama diajakin tuh jadi dari modeling diajakin usheran. Itu SMA kelas 3 itu baru mulai aktif. Jadi SMA kelas 2 tuh masih modeling sampai 1 tahun. Terus habisnya SMA kelas 3 udah mulai sering ikut usher sampai sekarang gitu. Udah berapa tahun ya gitu kira-kira? Oh, udah lama tuh pastinya. Tahunan lah, 2 tahun lah, 2 tahun. Oke. Nah, jadi kan memang usher itu kita tahu sendiri ya di Different People. Usher itu kehidupannya wow, anaknya cantik-cantik. Tapi menurut Felicia sendiri menjadi usher itu apa sih susah ataupun kebahagiaan yang kenapa orang-orang tuh memilih banyak menjadi usher? Kamu bisa sedikit ceritain nih. Pasti Different People, usher modal cantik doang. Menurut kamu gimana tuh? Menurut aku sih usher itu gimana ya, susah-susah gampang lah ya. Susah gampang. Susah gampang. Terus juga gak, kalau dibilang gampang, iya gampang, kerjaannya gampang. Tapi yang susah itu ngerawat dirinya. Terus menyesuaikan diri sama yang orang mau gitu loh. Jadi kayak kita ada kriterianya ya, untuk menjadi usher. Jadi kayak nggak bisa, sebenarnya nggak bisa semua orang juga gitu loh. Jadi memang menjadi usher itu ada kriteria A sampai Z yang perlu kita penuhi. Karena kan kemauan klien tuh banyak banget. Banyak banget kemauan klien itu juga sebenarnya agak jahat sih ya. Jahatnya kenapa nih? Jahatnya tuh soalnya kan kita tuh kayak istilahnya kayak pajangan lah ya. Kasarnya tuh pajangan lah. Kayak kita tuh jadinya kayak model. Jadi kan kalau model kan bedanya di catwalk gitu kan. Benar. Kalau kita tuh model tapi di event. Tapi ya kita walaupun nggak catwalk pun tetap harus kayak setidaknya kayak model lah gitu. Jadi kan kayak dibagi berdasarkan grade gitu kan kadang. Oh iya benar. Jadi kayak ada yang grade A, grade B, dan fee-nya tuh beda gitu. Oh iya. Jadi kayak susah sih sebenarnya di situ. Karena kan kita tuh jadi kayak nggak bisa mau lakuin hal yang kita mau sebenarnya. Jadi kayak kita mau makan itu nggak bisa. Kayak kadang harus diet, mikirin nanti aku gimana mau makan ini bener-bener. gitu. Kecuali emang yang ya ada yang beruntung yang emang dari dulu tuh emang gak bisa naik kan ada berat badan. Oh iya, makan banyak badannya itu aja. Kan kayak susah gampang lah kayak. Tapi enak kerjanya, jadi emang sebenarnya kalau aku bilang ada usaha, ada hasil. Kayak emang bener sih. Tapi sebenarnya nggak segampang itu juga sih sebenarnya jadi usher, karena kan itu juga pakai heel lama gitu nggak sih? Itu juga. Itu aku pernah Kita harus senyum guys.
ampun sampai mati rasa pernah karena harus tempe seharian kan. Apalagi pas di Jakarta tuh ada yang aku sampai dari pagi sampai malam, sumpah itu pakai heels begitu, itu sakit banget. Aku kayak oh my god, kan heelsnya dari sananya ya. Iya. Jadi ya kita nggak bisa milih kan. Iya, nggak comfort sama kaki kita Iya, juga. jadi kayak astaga, orang pakai sepatu aja tuh pegel apalagi heels kan. Iya benar, berjam-jam dan kita Iya. dan asal different people tahu ya, biasanya kadang-kadang kayak Asyir teman-teman aku tuh dulu mereka tuh curi waktu ke kamar mandi buat duduk. Iya bener banget, itu bener banget sih. Soalnya kayak Mau duduk kayak di mana? Kayak kita nggak mungkin dong duduk di depan kliennya tuh kan, Iya. kayak di depan orang yang ngejagain. Kita kan anti Iya, leader bener. kan, anti L ya. Kayak nggak mungkin. Jadi kita harus curi-curi kadang jadi ke toilet dulu lah tuh, di situ bisa tidur bentar, bisa Ngapain? kayak gitu kan di situ, soalnya emang butuh istirahat gitu loh. Iya kan capek banget pakai heels, aduh. Kayak emang sih kasih istirahat 2 kali gitu, cuma kayak gimana ya, kan nggak semua orang sama lah ya. Iya benar. Dan bahkan juga ya, fans kalau misalnya bahkan lebih enak kita jadi Asyir itu yang jalan ketimbang Iya, dia berdiri. bener banget. Kalau kalian Bener ini banget. pernah namanya bekerja yang berdiri doang, pakai sepatu lah gitu, nggak usah ngebahas Iya. pakai heels ya. Itu gila capek banget, lebih capek ketimbang kita jalan. Jauh lebih capek kan. Kayak pegel banget. Aku tuh banget kayak kita karena kita diem, kita nggak ngapain, Tapi kayak harus berdiri. kerasa lama banget gitu loh jadinya. Kalau kita sibuk tuh kan, kayak misalkan ngambilin ini, kayak ngambilin kasih orang ini, itu lebih sibuk kayak nggak kerasa. Iya, jadi Kerjain nggak kerasa. Dan kakinya nggak sepegel Iya, berdiri iya. diemnya tuh nggak sih? Bener banget. Mau bingung mau ngapain, coba ya. Tuh kayak gitu tuh pengalaman menjadi seorang Asyir dari Felicia. Nah, tapi nih ngomongin domisili di Jakarta, di Bali. Nah, pasti ada perbedaan banyak banget nih Jakarta dan juga Bali. Menurut kamu sendiri, kalau misalnya di Bali itu seperti apa persaingannya dan di Jakarta seperti apa? Kalau aku bilang sih ya, kalau bilang saingan sih pasti banyak lah, sama-sama banyak. Benar, saingannya banyak. Ya, cuma kalau yang di Bali itu kan lebih bervariasi gitu loh, kayak banyak kan, maksudnya ada yang lokal, ada yang kayak Bali, ada yang Indo, ada yang Chinese, ada yang bule gitu. Oke. Maksudnya beragam gitu Beragam. kan. Dan jarang kayak yang Chinese jarang, yang bule nggak sebanyak itu juga. Iya, Jadi iya. kayak- jadi persaingan sebenarnya lebih agak Aman, sulit sih, tapi aman di Bali ya. Jadi kayak masih dapat lumayan lah. Kalau Jakarta itu, kalau di Jakarta itu udah gimana ya, kan banyak banget Chinese di sana. Oh iya bener, Kayak beribu-ribu. Gila, hampir semuanya sih. Oh iya bener, Iya nggak sih, Chinese. kayak semuanya tuh Chinese. Yang lokal ada, tapi kayak gimana ya, jarang gitu loh. Iya. Dan emang mereka di sana juga sukanya yang Chinese, yang Oriental. Oriental. Jadi kayak persaingannya juga mampus aja sih. Karena mereka tuh kebayaan ya, asli di sana tuh juga seorang kayak selebgram yang udah kayak ngerti nggak Wow sih? banget. Iya, terus kayak emang yang cantik, jadi kayak kadang tuh kayak minder gitu loh, kayak astaga mereka kan cantik Different people, yang kayak gini aja minder different people, oke? Biar kalian tahu ya, nggak semuanya Iya, segampang iya. yang dipikirkan. Gampang gitu. Emang sih kalau emang habis acara katanya hedon, kayak bisa beli itu sendiri, bisa beli itu sendiri, kayak gimana ya, hedon gitu lah ya. Sebelumnya lo babu dulu guys, iya kan? Sebelumnya tuh babu dulu gitu. Iya. Kayak mati-matian lah ya, Iya, gitu benar. lah. Baru bisa hedon kan. Iya, gitu. benar-benar. Jadi kayak gimana ya, susah. Kalau di Jakarta tuh juga dia kayak kualifikasinya tuh lebih tinggi gitu, kayak Tingginya tingginya minimal tuh 170. Sebenarnya di sini juga, cuma kayak masih toleransi kliennya. Nah kalau yang di Jakarta tuh kayak nggak bisa ya, kayak udah 170 ya udah. oh udah mentok 170. Iya, kecuali luarnya emang nggak terlalu peduliin tinggi, nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi kebanyakan jarang itu, banget ya hmm. yang nggak peduli tinggi. Terus emang susahnya di sana emang yang Chinese tuh emang lebih dicari. Sebenarnya itu yang susah sih. Sebenarnya agak nggak fair sih. Kayak Yang yang gimana kayak yang banyak yang lokal. Cuma kadang tuh karena mungkin di sana suka yang Chinese, jadi nyarinya yang Chinese semua. Jadi kayak yang lokal tuh malah yang susah jadi di sana. Gitu. Kasihan yang lokal di sana ya. Jadi kayak saingannya keras sih kalau di Jakarta tuh. iyalah, tahu sendiri kan different people orang Jakarta seperti apa. Iya. Udah perawatannya udah Iya. yang di sini bisa cuma 300.000 gitu kan, bisa 3 juta. Jadi, Kebanyakan ya 100%. Nah, kalau misalnya seperti Felicia bilang sendiri, persaingannya keras di Jakarta, beda sama halnya. Bukan di Bali keras juga, cuman jauh lebih aman lah ya. Nah, kalau misalnya di Jakarta tuh ada nggak sih pernah pengalaman-pengalaman yang terjadi yang pernah Felicia, sebel banget karena kan emang persaingannya keras. Mungkin teman-temannya juga, waduh,
Yang sama tadi bisa dibilang minder lah atau yang lain tuh. Mungkin bisa ceritain dikitnya di sini. Banyak sih. Kalau di aku juga gak tahu sih. Kalau di Jakarta tuh mungkin aku juga awalnya culture shock kan, karena kan kayak gimana ya, beda gitu loh. Dan mereka tuh tiap orangnya individualisme banget kan. Jadi kayak susah gitu loh, kayak gimana ya, kayak mereka tuh sirik-sirikan gitu loh kadang. Kayak gimana ya, kayak ngeliat lebih cantik. Kadang ada yang sampai julitin gitu, kayak ya pasti kok dia gitu. Mungkin di sini juga ada, cuma kayak kalau di Jakarta tuh lebih kayak apa ya, kerasa banget gitu loh. Keras banget ya. Kerasa banget. Terus juga kayak yang paling ngeselin tuh sebenarnya pas ini sih, kalau ada waktu itu aku kerja dan itu tuh kayak mereka kan saking fokus sama tinggi orang ya kan, saking fokus sama angka gitu loh, nggak lihat langsung gitu loh. Jadi kayak fokus banget sama angka, aku nggak ngerti kenapa, cuma kayak ya pokoknya angka gitu loh. Terus kayak gini gitu. Nah terus kayak pas aku diukur, aku tuh tingginya tiba-tiba jadi 168 gitu. Terus kayak lagi 2 cm ya. Terus padahal aku aslinya tuh ya 170. Kayak aku tuh nggak ngerti gitu loh, kayak aku di sini diukur segini, diukur di sini beda-beda semua gitu loh. Jadi mereka tuh kadang suka emang kayak nggak akurat gitu ngukurnya. Terus mungkin bisa dinaikin lagi kriterianya sama mereka. Gimana ya, mereka tuh terlalu mencari yang gimana gitu. Padahal kalau mereka lihat langsung pun juga orang kalau bilang ini 170 juga ya percaya. Karena nggak beda jauh juga gitu loh. Dan kita pakai sepatu kan. Ya istilah gitu loh, kayak pakai sepatu kan, pakai heels. Iya. Itu aja udah orang bongsa banget nanti gitu loh. Jadi kayak maksudnya kayak mereka tuh terlalu, aku kesannya cuma karena mereka tuh sangat lihat angka, kayak berat pun juga sama. Jadi kayak susah, kayak jadinya kayak modeling. Bener-bener. Modeling kayak mau gitu agak susah sih. Kalau dengan kriteria badannya Felicia segini pun masih Aku harus diet ya. Aku masih harus diet. Kalau dulu sih mungkin enggak. Sekarang kan mungkin karena corona, kuliah aku juga udah nggak kayak sefokus dulunya duit kan. Jadi aku tuh kadang stres makan kan. Kayak apalagi corona gitu loh, nambah banyak gitu. Kayak tapi bukan kamu aja ya, semuanya kan kayak gitu. Mau ngapain banyak di rumah? gila-gilaan, kayak karena kita juga diem aja di rumah, kayak jalan aja enggak. Jadi kayak Mau kemana iya, coba? mau kemana coba? Kalau misalkan kemarin aku diet tuh juga masih bisa tuh, mungkin masih nggak terlalu naik gitu kan. Iya, karena ada aktivitas. Ya, ada kampus lah, jalan ke sini ke situ kan olahraga juga. Iya, Walaupun benar. kita nggak olahraga bener-bener gitu loh. Tapi ada aktivitasnya. Ada aktivitas. Sekarang nggak ada sih, aku bener-bener harus jaga makan gitu, walaupun corona kayak gini aku tetap harus jaga makan soalnya biar nggak over gitu loh ntar. Mana ya aku diet lagi sekarang. Susah sih parah. Iya, tapi emang kalau misalnya udah pekerjaan yang namanya menampilkan fisik, apalagi di Jakarta ya, udah tuh bener habis-habisan. Udah kayak mereka itu udah yang wah ini mah kriteria A++ gitu, kayak gitu ya. Susah sih. Nah, ngomongin percaya diri, Beb. Pernah nggak kamu udah percaya diri banget ternyata nggak keterima? Karena biasa banget nih kalau akhirnya PD-nya setengah mampu. Aku udah kasih keterima. Kerjanya 10 hari misalnya, fee-nya 500.000, 5 juta di tangan guys, sudah kipas-kipas. Nggak keterima atau apa gitu? Pernah nggak, Beb? Pernah. Kayak gini loh, kayak gini maksudnya pernah loh. PHP berarti ada PHP atau gimana? Mungkin karena apa ya, kalau aku bilang susah ya. Kayak aku tuh orangnya, jujur aku walaupun kayak orangnya tuh friendly, kayak pintar aja orang ngomong, tapi aku nggak pintar menjilat. Hati-hati. Hati-hati, kayak aku orangnya nggak sepintar itu buat menjilat gitu loh. Kayak Oke. sampai ada lah orang yang saking pinternya dia kayak gitu, sampai diagung-agungkan. Kayak Aduh, kamu udah makan belum? Kayak Aku bawa gini, nanti di sini aja, di tempatku aja. Nih mamanya rasa menjilat. kayak itu susah loh, saingan yang susah guys. Oh iya, benar-benar saingannya susah banget. Guys, ini fisik udah oke ya, penampilan udah oke. Tapi kalau kamu kalah dengan menjilat, kamu kalah habis. Oh iya benar. Iya, kadang-kadang kayak dia tuh manis banget bibirnya ya, Beb ya. Aduh susah deh kalau udah kayak gitu tuh. Kayak contoh, kayak aku udah pede nih, kayak mereka pede nih, Asyaran udah screening aku pede lah gitu. Terus habis itu aku udah lihat kriterianya, masuk lah, bisa gitu. Terus habis itu ini saya kan umpama itu 7 hari. 7 hari, oke. Terus aku udah pede tuh kayak, wah aku bakal dapet sih ini. 7 hari udah kayak full. 6 lah, atau nggak full 6 lah dapet. Iya. Aku udah pengen ketawa nggak ada sumpah. Aku yang pengen ketawa di sini. Terus kayak lama-lama pas udah pengumuman, terus kamu lihat kok
kalau acara tuh kalau kita gimana ya, sebenarnya mungkin bisa aja kalau emang yang kliennya tuh profesional yang teguh gitu loh. Aku pokoknya main ininya segini, jadi dia nggak bisa gugat dong. Kan ada kan yang kayak ya yang emang deket mungkin sama yang ada teman-temannya, ada link, ada sahabat-sahabatan, dibantu lah ya kamu deh kerja. Terus dibilangnya yang lain nggak bisa. Gitu. Biasanya Biasanya kan kayak ngomongin kan sama yang. Iya. Jadi padahal bisa, cuma biar dapat aja dianya, jadi dibohongin kayak gitu. Kayak gimana ya, kayak iris aja sih sebenarnya, kayak jadinya nggak profesional gitu kalau aku lihatnya. Oke, jadi ini pelajaran banget buat different people dimanapun kamu berada, menjilatlah yang baik. Menjilat demi kebaikan. Oke, hebat banget. Jangan. Hai, balik lagi di Bella Bella In Talk Show, masih bareng Felicia di sini. Hai, aduh memang ya kalau orang cantik itu, hai, ya kayak gue. Hai. Nah, kita masih bahas tentang kehidupan asyir nih. Jadi di people asyir itu, aku pengen tahu nih, pembagian asyir tuh mungkin kadang ada orang yang berpikir, oh asyir itu yang sering kerja di dunia malam itu ya. Kadang ada yang berpikiran kayak gitu nih, Fels. Jadi kayak misalnya mereka tidak tahu sebenarnya asyir itu banyak macemnya. Jadi biar nggak salah, emang ada asyir tuh apa aja sih? Asyir itu banyak sih, kayak misalnya ada 3 ya. Pokoknya ada 4 deh, jadi ada asyir event, terus ada asyir rokok, asyir entertain sama host. Oke, jadi itu ya macam-macamnya asyir. Dan kalau misalnya ngomongin asyir juga, kadang-kadang kan orang tuh menitik ratakan sama semua. Asyir, mau kamu asyir entertain, mau kamu host, mau kamu asyir rokok, mau kamu asyir event, Pokoknya sama, dikira sama, padahal beda kan. Beda. Penghasilannya pun beda kan? Oh bahkan berapa sih penghasilannya? Emang berapa penghasilannya? Kalau misalnya dari ngomongin asyir yang paling mahal itu apa? Host. Setahu aku host ya. Host, oke. Sebenarnya sama entertain itu sama nih. Tapi bedanya host kadang ada yang lebih parah gitu. Oke, jadi parah dari ini ya pekerjaannya mungkin agak lebih berat lagi, lebih berat dan bertanggung jawab sama Tuhan yang Maha Esa. Tapi ngomongin tentang asyir sendiri nih, pernah nggak sih ngalamin namanya kan asyir kadang-kadang juga kita mau nggak mau kadang pakaiannya agak seksi. Nah, seperti Felis tadi bilang, di mana-mana tuh pasti ada namanya cowok genit atau yang lain-lain. Pernah nggak sih ada yang genit sama Felis ataupun apa atau gimana selama bekerja, entah itu di Bali, entah itu di Jakarta? Lumayan. Oh my god, karena cantik juga nggak sih di people? Kayak sebenarnya pasti banyak loh kalau Iya. itu pasti banyak, kayak apalagi yang dilihat bajunya seksi dikit kayak ya gitu Sweet. tapi panggil kayak apa sih, kayak ada di swim kayak aduh gimana sih, kayak ngeselin lah. Kadang tuh aku kalau udah Gimana nanggepinnya? cuekin aja kayak Tapi kadang-kadang kalau nanggepin kamu cuekin, kadang-kadang orang tuh berpikir gini, ih sombong banget sih baru lo cantik gitu. Kadang ada nggak sih? Nggak gitu. Karena aku lebih kayak misalkan ada yang gitu kayak aku gini, aku orangnya juga nggak enakan, jadi kadang tuh kayak aku kayak kalau udah digituin aku cuma ngeliatin doang, kayak aku liatin terus kayak udah jalan. Jadi sebenarnya tuh gimana ya, kayak kadang tuh juga ada sih yang kayak emang walaupun aku kenal, kan ada yang kalau kita kenal orangnya cuma orangnya menyembunyikan, jadi kayak kita pasti kayak gitu, kadang cuma kayak senyum doang, Mau nggak mau ya mau nggak mau senyum, kadang kayak oh iya makasih gitu loh, terus tapi ya udah sekedar kayak gitu doang, kayak maksudnya profesional lah gitu kan. Soalnya kan emang pekerjaannya seperti itu. Emang lah, pasti di setiap kerjaan ada busuknya, ada bagusnya kan. Iya, tapi kita gimana caranya memilah, milih yang mana yang baik untuk kita. Jadi kayak sebenarnya tergantung kitanya sih. Jadi kok emang yang catcalling kayak emang orangnya kan biasanya catcalling sukanya yang kayak kalau kerja di event kan pasti ada yang ini kan, yang apa sih yang kayak backstage, apa sih yang kayak krunya. Nah krunya itu kan ada suka yang kayak gitu kan. Nah aku kadang kalau yang kayak gitu aku malah cuekin. Oh iya. Sebenarnya cuek aja sih guys, kayak Tapi kadang kita juga kayak pikir gini deh, Fels. Kalau misalnya dia godain kita atau apa, kita emang cantik kayak gitu nggak sih juga? Iya sih, ya kayak pikirnya ya wajar. Cuma kadang aku marah tau, kayak kadang tuh pernah
aku kalau digituin aku kayak apa sih aku gituin serius aku kayak apa sih kayak aku tanpa ngomong juga kadang muka aku tuh kayak apa sih gitu loh jadi aku liatin tuh kayak gitu kayak apa sih kayak udah Langsung jutek ya, langsung kayak berubah. jutek aku kayak gini kan semua pergi kayak nggak jelas gak sih kayak maksudnya aku mikirnya kayak Misalnya diminta nomor telepon atau WhatsApp aku tuh kan. kasih nomor papaku Wow. Kayak ada yang ngangkat malam-malam. Kamu mau ngapain anak saya? Hah? Serius? iya pernah aku ditanyain kan Karena kayak saking kita tuh udah nggak bisa nolaknya nggak enak. ini rokok sih kebayang rokok yang kayak gitu Oh, rokok. baju juga Asyar rokok ya. agak seksi kan terus kayak aku nawarin ya biasanya kan yang merokok tuh kadang tuh kayak bengkok-bengkok gitu kan terus kayak aku ya mau nggak mau aku nawarin kan jadi kayak aku ya udah aku nawarin sekarang ada ya udah kasih nomornya dulu baru aku beli biasanya kayak gitu banyak banget yang kayak gitu terus habis itu semuanya kayak kesel gitu ya udah kayak aku ayo nanti beli dulu ya bayar dulu gitu kan terus aku kasih nomornya makasih nomor WhatsApp papaku terus habis itu aku nggak kebetulan nggak apa-apa itu karena aku nggak bawa HP Iya, iya. jadi aku dia bilang di telepon kok nggak bisa gitu kan dia ada WhatsAppnya kan oh iya ada dari telepon nggak bisa iya nggak bawa HP Loh, emang nggak kelihatan WhatsApp wajah papa ini kamu? chat kayaknya Oh, aku belum. juga kayak biasa kan bawa ada yang ngetek gitu kan Oh iya, Kayak, bener-bener. aku kayak ya udahlah untung aja dia nggak sadar gitu loh jadi kayak aku Tapi ada yang ngomongin papa kamu nggak? papaku nggak pernah kasih tahu saya papaku pasti kayak cuma yang kayak nggak peduli dikira orang random gitu Iseng, oh, ya iseng. jadi kayak nggak pernah tahu gitu soalnya papa nggak angkat biasa kalau nggak Tapi kenal pernah nggak sih cerita sama papa? Tadi nomornya Felita kasih nomornya papa gitu. kayak aku nggak ngasih tahu soalnya mager Tapi kalau biarin aja. tapi kalau ngasih tahu lu, kalau misalnya nggak ngasih tahu, terus di telepon kayak lucu banget deh. Iya nggak sih kayak Kocak orang yang banget. tapi kayak orang yang udah WA apa khusus terus dilihat cowok langsung Dibohongin sama Asher yang satu ini. saya males banget gak sih Ya, kayak tapi itu kayak bisa jadi ide ya Iya, buat bisa buat. kalau nggak kalian kan kalau misalkan acara apa biasa ada kayak tabnya gitu Nah. kasih aja nomor tabnya Oh iya kasih benar-benar. nomor tabnya jadi ntar tabnya aja yang banyak notifnya padahal tab itu cuma pakai kerja doang Iya iya, karena kita harus juga pintar mengakalinya. pintar. Misalnya Pak beli 3 Iya, ya. beli aja Beli 3 ya rokoknya saya kasih nomor telepon misalnya kasih nomor teleponnya kan tetap ngasih nomor telepon tapi Iya. bukan nomor kita. iya Nomor papa aduh ya ampun jahil ya. harus tahu guys Iya kita kan sambil menjaga diri kan tetap kita bekerja. Nah A few moments later. kita balik lagi di Bella Bella Talk Show masih sama Felicia. Tadi aku udah dikasih tahu beberapa gaya dan aku pun bingung. Beberapa aku bingung banget karena maklum ya kan mbaknya ini bukan butiran debu nggak bisa ngedance. Tapi tadi udah diajarin sedikit ala-ala Lisa Blackpink gitu. Kita coba aja kali ya. Yuk kita agak maju dikit nih katanya. Oke sudah siap gimana? Malu dong. Aduh, ini ada profesional di sini. Udah cacis cus narinya guys. Jadi aku malu gitu di depan people. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba ya bareng-bareng. 1, 2, 3. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Gak jelas. Oke deh, segitu aja dulu di Bella Bella Talk Show kali ini. Thank you banget buat semua di para people yang udah nonton. Thank you buat Felicia. Semoga sukses selalu. Ya, thank you juga. Nanti kuliahnya di Jakarta juga sukses. Dan pastinya asyarannya tambah banyak duitnya. Makin banyak duit, amin. Makin banyak duit, amin. Oke deh, jangan lupa ya para people di like, di komen, di subscribe juga. Dan buat kamu yang pengen namanya kasih komentar aku ngajak siapa gitu jadi bintang tamu, entah profesi yang berbeda, entah karakter berbeda, boleh juga komen di bawah sini ya.